عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان أيها المسلمون والمسلمات، أعزني الله وإياكم أجمعين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. Bersyukur kita pada pagi hari ini kembali Allah pertemukan dalam kajian rutin Ahad pagi dari kitab Al-Adabul Mufrad. Pada pagi hari ini kita sampai pada bab At-Tabassum. Kalau di terjemahan bab yang ke-125, senyuman atau senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memasukkan dua hadis dalam bab ini. Yang pertama, hadis dari Jabir Ibn Abdullah atau dari Jarir. Haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Sufyan an Ismail an Qais qala sami'tu Jariran yaqulu ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu min hadzal bab rajulun min khairi dhi yamanin ala wajhi mashatu malakin fadakhala Jarir. Hadis yang ke-250 ini dari Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Jarir berkata, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu, semenjak aku masuk Islam, illa tabassama fi wajhi, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tersenyum kepadaku atau di depan wajahku. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu min hadzal bab rajulun min khairi dhi yaman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga bersabda, sebentar lagi akan ada seorang yang masuk dari pintu ini, rajulun min khairin di Yaman, seseorang lelaki yang terbaik dari kalangan orang Yaman, ala wajhihi mashatu malakin, pada wajahnya itu terdapat tanda bekas malaikat, mashatu malakin. Fadakhala Jarir, lalu Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu masuk. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya perlu kita fahami bahwasanya di dalam kehidupan ini kita itu senang kalau ada orang yang datang kepada kita itu
dengan wajah yang menyenangkan. Dan Rasulullah SAW itu selalu menjadi manusia yang terbaik. Setiap orang yang melihat beliau itu pasti senang. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW itu selalu tersenyum. Selalu tersenyum. Dan hadis di depan kita tadi dari Jabir bin Samurah menjelaskan bagaimana senyuman Rasulullah SAW itu adalah senyum yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, senyum yang penuh dengan perhatian kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Maka sampai perawi itu menceritakan bagaimana ketika dia mau semenjak masuk Islam memperhatikan raut muka Rasulullah SAW yang mulia, dan beliau meriwayatkan hadis tersebut dan menyampaikannya. Dan tentu ini sebagai contoh tauladan bagi kita semua. Bagaimana kita di keluarga, bersama istri, bersama anak kita, kepada jamaah, masyarakat kita, bagaimana wajah itu bisa dirindukan. Memang perlu belajar gitu ya. Perlu belajar bagaimana ketika kita bermuamalah, wajah kita ini wajah yang memang disenangi. Dilihat itu penuh dengan kasih sayang. Dilihat itu dengan, oh ini lembut, dan seterusnya seperti itu. Dan itu memang tidak mudah. Perlu kita latihan, perlu kita melihat bagaimana Rasulullah SAW. Nah, ini yang perlu kita belajar, bagaimana kita sekedar tersenyum. Dan kita tahu bahwasanya senyum itu sendiri nilainya adalah ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Nilainya adalah sedekah. Kenapa? Kita hanya senyum. Tapi berapa banyak akibat ketika seseorang itu mukanya menyenangkan, berapa banyak orang yang bahagia gara-gara melihat muka si fulan umpamanya. Nah, kalau sahabat Nabi sangat-sangat merindukan senyuman Nabi SAW. Sangat merindukan Rasulullah kalau datang kepadanya. Kenapa? Selalu di dalam raut muka Nabi SAW itu adalah raut muka yang penuh dengan kasih sayang, kelembutan, dan begitulah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi kepada kita semua. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis yang kedua, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Di mana dalam hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Qalat, beliau menuturkan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan qattun. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik, artinya tertawa terbahak-bahak. Ini orang kalau tertawa terbahak-bahak berlebihan bisa enggak kembali itu rahangnya, ya. Maka hati-hati kalau tertawa. Nah, ini Ummul Mukminin menceritakan tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu tertawa terbahak-bahak hatta ara minhu lahawatihi, sampai tampak anak tekaknya. Orang kalau tertawa terbahak-bahak itu kan bisa kita lihat bagaimana. Nah, anak tekaknya itu bisa terlihat.
Dan Rasulullah tidak pernah seperti itu, sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Innama kana yatabassamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tabassam, selalu tersenyum. Ya. Qalat, lalu Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan lagi, wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan urifa fi wajhihi. Dan bila Rasulullah SAW melihat ghaim itu awan gelap, warihan dan angin, wajah Rasulullah itu berubah. Yang biasanya tersenyum, di sini ada wajah yang selalu seimbang. Yang kadang-kadang ada rasa ketakutan di wajah Rasulullah SAW. Kapan itu? Ketika melihat awan dan angin. Faqalat ya Rasulullah. Lalu Ummul Mukminin bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innan nasa idza ra'aul ghaima farihu. Wahai Rasulullah, orang itu kalau melihat awan itu bahagia, mau turun hujan. Raja'a yakuna fihi al-matar. Berharap sekali dari awan itu akan turun hujan. Wa araka idza ra'aitahu urifat fi wajhika al-karahah. Tapi ketika aku melihatmu wahai Rasulullah, nampak jelas perubahan wajahmu, seakan-akan engkau ada rasa khawatir. Al-karahah. Sebaliknya orang bahagia ini Rasulullah ada karaha, ketidaksenangan gitu. Tentu ini perlu digali. Kenapa Rasulullah sampai wajahnya berubah? Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, ma yu'minni an yakuna fihi azab. Siapa yang menjamin di dalam awan itu tidak terdapat azab? Karena umat terdahulu itu adalah salah satu azab, seperti di surat Al-Ahqaf. Wa qad ra'a qaumul azab wa qad ra'a qaumul azaba minhu. Dan sungguh dahulu ada satu kaum yang melihat azab dari awan itu. Faqalu hadza 'aridun mumtir. Jadi inilah yang dilakukan atau wajah Rasulullah SAW bukan berarti Rasulullah SAW itu ketika melihat awan dan angin kemudian beliau tidak senang, bukan. Tapi khawatir. Bahwasanya dikhawatirkan ada apa? Ada azab. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita banyak belajar. Ya, banyak belajar dari dua hadis ini bagaimana Rasulullah SAW itu adalah pribadi yang seimbang, sempurna. Betul selalu tersenyum. Tapi terkadang ketika melihat sesuatu seperti melihat awan dan angin, wajah beliau berubah, takut bahwasanya ada azab yang turun. Nah, dari dua hadis ini pelajaran-pelajaran yang sangat penting diantaranya adalah satu, kembali lagi, Rasulullah SAW adalah pribadi yang ramah dan murah senyum. Nah, ini kita ambil, kita terapkan dalam diri kita bagaimana kita itu menjadi manusia yang betul-betul ramah dan murah senyum. Kalaupun kita tidak punya harta,
maka ini adalah bekal yang Allah berikan kepada kita. Maka gunakan bekal ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, senyum itu sendiri adalah akhlak yang mulia. Yang tadi saya sebutkan, tabassumuka fi wajhi akhi shadaqah, termasuk sedekah. Ya. Tapi senyum yang tulus, ya. Senyum yang terlihat bahwasanya senyuman itu penuh dengan rasa kasih sayang. Senyuman yang betul-betul setiap orang yang melihat itu rindu dengan senyuman kita, gitu. Bukan senyum sinis, bukan senyum mengejek, tapi senyum yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian Rasulullah SAW, beliau itu tidak tertawa berlebih-lebihan, tetapi lebih sering senyum. Pernah Rasulullah itu tertawa. Ya, tertawa salah satunya ketika ada seorang sahabat yang melakukan pelanggaran, melakukan hubungan suami istri di tengah bulan Ramadan, tapi nggak punya apa-apa. Disuruh kafarat bayar puasa 2 bulan berturut-turut. Jawabnya jangankan 2 bulan, sebulan aja bobol gitu kan, apalagi 2 bulan berturut-turut. Ya sudah. Pertamanya disuruh memerdekakan budak, nggak punya apa-apa. Kemudian disuruh memberi makan 60 orang miskin. Nggak mampu saya, ini orang miskin Rasulullah. Bagaimana mau memberi makan orang miskin, 60 lagi. Sampai akhirnya Rasulullah SAW pun diam sejenak. Kemudian tiba-tiba ada yang memberi sekeranjang kurma. Kemudian mana tadi pemuda yang bertanya tentang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Datang dia. Kemudian dikasihlah sekeranjang kurma itu. Ya sudah, ini kamu sedekahkan di kampung kamu. Kemudian bukan pergi begitu, kemudian Rasulullah, sahabat ini malah balik bertanya, ya Rasulullah, ini disedekahkan kepada orang yang lebih miskin dari saya atau bagaimana? Kalau disedekahkan kepada orang yang paling miskin daripada saya, gak ada lagi orang yang paling miskin daripada saya. Saya ini orang paling miskin. Nah, disitulah Rasulullah tertawa. Bagaimana kelakuan sahabat ini. Tapi akhirnya Rasulullah, ya sudah, kamu buat atau sedekahkan kepada dirimu dan keluargamu untuk makan. Artinya ini kalau hukum sudah seperti itu, kita juga lentur dalam hukum. Bagaimana Rasulullah gitu ya, memberikan pilihan-pilihan sampai terakhir seharusnya disedekahkan karena memang orang paling nggak mampu, ya sudah, sedekah itu kepada dia sendiri. Nah, kadang-kadang seperti itu. Tapi tertawa Rasulullah juga tidak berlebih-lebihan. Itu kan sampai hatta badat nawajidu. Jadi sampai kelihatan gigi gerahamnya. Itu menunjukkan sesekali. Tapi yang paling sering adalah senyum. Dan itulah yang diajarkan Rasulullah. Ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah juga memang manusia biasa. Ya, tertawa ketika melihat atau mendapati momen-momen seperti itu. Kemudian pelajaran yang kita ambil adalah seorang mukmin itu hendaknya selalu takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Terutama ya ketika momen seperti yang dialami Rasulullah, melihat awan yang gelap, angin. Takutnya bukan takut kepada selain Allah, tapi takut kalau di situ ada azab Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Sehingga ini merupakan kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, seorang mukmin hendaknya juga selalu takut kepada azab
Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa aman dari makarnya. Rasulullah SAW sendiri manusia paling mulia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, itu pun tidak pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita juga mengambil ibrah. Di dalam dunia ini jangan kita melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang tidak memperhatikan batasan-batasan, ya, hukum-hukum Allah. Jadi kalau azab Allah turun itu siapa yang mampu? Gitu. Maka Rasulullah sebagai manusia yang paling mulia memberikan contoh. Nah, itu contoh ketika ada awan gelap, maka apa yang kita berdoa? Kita berdoa mohon kepada Allah jangan diturunkan azab. Maka kalau turun hujan umpamanya, apa yang kita ucapkan? Allahumma shayyiban nafi'an, kan begitu. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang memberikan manfaat. Soalnya kalau tidak memberikan manfaat, kita sudah merasakan kalau nggak salah 2016 dulu bagaimana banjir luar biasa Pangkal Pinang kan. Saya ke bandara aja nggak bisa itu. Lewat Ketapang pernah. Itu kan azab betul itu. Kemudian berikutnya, ketika seseorang melihat angin yang kencang, ya, termasuk tadi awan gelap, atau fenomena alam yang dahsyat, hendaknya memperbanyak doa, zikir, dan istighfar. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, seorang mukmin itu hidup di antara rasa harap kepada rahmat Allah dan rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus seimbang. Ibarat burung itu dua sayap. Sayap satunya adalah selalu berharap kepada rahmat Allah, sayap satunya selalu takut terhadap azab Allah, sehingga dia selalu betul-betul menjalani kehidupan ini bisa menjalani dengan baik. Umpamanya, maaf nih, manusia itu kan tidak ada yang maksum, terkadang melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan, jangan sampai putus asa, ya. Jangan sampai kita kemudian Allah tidak mungkin menerima dosa saya, sudah terlalu berandal atau terlalu jahat saya ini. Jangan. Selalu berharap ada rahmat Allah. Seperti apa? Seperti dalam hadis Nabi tentang yang membunuh 99 orang. Itu ingin dia bertaubat. Maka ketemu orang seperti itu, kita juga jangan memutus rahmat. Kamu ini sudah tidak ada harapan lagi. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka ketika dia bertemu seorang rohib, saya ini sudah membunuh 99 orang. Masih bisa enggak saya ini diterima taubat saya? Nah, ketika ditutup, orang seperti kamu tidak mungkin. Dibunuhlah dia jadi selengkap 100. Kenapa? Karena tidak berdasarkan ilmu jawabnya. Tapi ketika ketemu seorang alim, siapa yang menghalangi kamu dengan bertaubat? Tapi kalau kamu ingin bertaubat, pergilah ke desa sebelah. Karena desa kamu memang isinya orang-orang tidak baik. Nah, maka dia melakukan perjalanan dan akhirnya belum sampai desa tersebut, di tengah perjalanan ajalnya sampai di situ. Sampai terjadi perselisihan antara malaikatul azab dengan malaikatul rahmah. Dan akhirnya lebih dekat kepada kampung yang baik dan akhirnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Sebaliknya jangan kemudian kita, maaf nih, jamaah nih ya, sholat 5 waktunya, Masya Allah, sedekahnya, Masya Allah, kemarin ikut kurban, iya, kemudian merasa aman. Ya, merasa aman dari azab Allah, jangan. Ya, justru di situ kita takut, jangan sampai apa yang kita kerjakan ini tersusupi oleh penyakit riya, kan gitu. Ingin dipuji orang,
ingin disebut-sebut. Kalau nggak disebut, ada perasaan yang nggak nyaman. Ini kan takut gitu, takut ibadah kita tidak diterima. Kalau salat subuh tadi harus takut. Ya kita bersyukur menjadi orang baik, tapi rasa takut itu ketika seperti itu, ketika kita menjadi orang yang baik seperti itu, jangan kemudian merasa aman dari azab Allah. Sebagaimana Rasulullah dalam kondisi menjadi manusia paling mulia juga punya rasa takut kalau azab akan turun. Nah begitulah kondisi kita. Ya. Kondisi saya itu hanya dua itu. Ketika dia melakukan dosa, jangan pernah merasakan putus dari rahmat Allah. Tapi kalau menjadi orang yang baik, jangan merasa aman dari azab Allah. Itu cara menjalani kehidupan. Maka ketika kita jadi orang baik, selalu ingin yang lebih baik. Ketika menjadi orang yang berbuat dosa, dia selalu ingin bertaubat. Karena Allah pasti akan menerima taubatnya. Mungkin itu ya pagi hari ini. Ini bab tentang senyum Rasulullah SAW. Sehingga apa yang kita lakukan ini bisa seimbang dalam menjalani kehidupan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi